Polan diganti dengan nama klan Ba'alawi. Mungkin pengurus cagar budaya itu orang yang titut main mata sama informasi yang diberikan Habib. Atau dia tidak punya sumber referensi, lupa kepada nenek moyangnya sendiri, sehingga manggut-manggut saja ketika Habib memberikan informasi seperti itu. Setelah saya cek nggak ada kok, nggak ada Ba'alawi di zaman yang dimakamkan tersebut. Jadi ini jelas pengklaiman, dan ini kan bukan cuma satu kasus. Apaan sih yang nggak diklaim sama Ba'alawi? Monas saja diklaim kok, pahlawan-pahlawan kita diklaim. Wali Songo itu loh nggak tanggung-tanggung diklaim. Jadi pengklaiman ini berbahaya. Semoga menjadi landasan hukum tadi, bongkar semua yang tidak benar dari Ba'alawi. Copot pelangnya, cabut nisannya. Standby host. Ya, betul. Itu tambahan Mas Syukur, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesornya malah lari, ini pasiennya Mau konsultasi saya Kabib. Sedikit nambahi untuk nambah itu tadi. Benar ya, silakan. Begini, Profesor Acong itu bukan karena main mata atau gimana untuk pengurusnya atau yang menjaga. Saya rasa itu atas euforia sebelum kebongkarnya para Ba'alawi ini. Karena kan siapa sih yang tidak mau merasa dimuliakan dengan waktu sebelum kebongkar itu kan seakan-akan paling mulia ketika ada salah satu keluarganya atau leluhurnya itu klannya Ba'alawi kan semacam itu. Sehingga berangkat dari situ, kecuali yang ada di makam-makam Wali Songo ini itu perlu dipertanyakan kan, kalau di makam-makam Wali Songo punya trah tersendiri, sehingga di situ yang dipertanyakan adalah para pengurus-pengurusnya. Tapi kalau yang ada di sebutan di Sumatera, karena betul tadi tidak punya manuskrip atau catatan-catatan leluhurnya, itu bisa jadi merasa dimuliakan ketika dicangkokkan kepada Ba'alawi semacam itu. Dengan adanya ini saya sepakat yang ada di makam-makam Wali Songo yang nisan-nisan tiba-tiba asgafnya itu nyerentel berdempetan, bagaimana cara menguburnya kok tiba-tiba nyerentel berdempetan. Saya sekitar 10 tahun yang lalu sering ziarah ke Sunan Bonang, ke Sunan Derajat, Sunan Muria dan yang lain-lain. Itu jarang sekali yang bernama Asegaf atau istrinya Asegaf kan itu. Disitulah. Jadi 30 detik aja saya jawab ya sebelum ke Habib Bodrek. 30 detik. Jadi yang pertama saya koreksi ya. Euforia itu salah. Yang benar UFO itu terbang ya. Yang benar terbang. Ya, jadi jangan ikut-ikutan ilmu dari Lutfi bin Yahya. UFO itu terbang, bukan ria. Lalu kalau masalah, orang-orang merasa bahagia kok, merasa ikut termuliakan, ternyata leluhurnya adalah Ba'alawi. Sekarang Habib sendiri aja malu kok pakai gelar Habib, berubah bunglon jadi Sayyid. Jadi sungguh menjijikkan sekarang kalau leluhurmu ada dari Ba'alawi. Lanjut host, standby. betul. Ya. Betul, karena terbongkar sekarang kan banyak yang jadi jangankan sekarang ini banyak yang awalnya itu Habib malah turun drastis jadi ustadz, itu banyak pakai peci, pakai sarung, pakai baju hem biasa, pakai peci ketika ngisi-ngisi itu kan. Mau kamu fase lagi ke pribumi seperti semacam itu, Pak Acong. Monggo dijawab punya Pak Habib Habib Bodrek gilirannya. Masuk konsultasi Bud. Konsultasi apa Habib Bodrek? Ini mau konsultasi kepada hostnya. Ini rekening saya sudah kosong, tinggal 10.000. Ini gimana solusinya host? Bisakah
Bisakah saya pinjem ya nggak banyak host, cuman 10 juta boleh nggak host? Oh boleh, sama hostnya itu mau 10 juta, mau 20 juta, mau 100 juta, tinggal kirim rekeningnya ya, diketik nomornya jangan sampai salah, nama penerima dan alamatnya komplit. Ketika nanti salah kirim, biar nanti uangnya kembali ke hostnya lagi gitu loh. Ya makasih host, ya makasih karena saya ini akibat Kiai Mati ini banyak host yang nggak mau ngasih ke kita ini host. Dulu host 1 bulan itu bisa 50-70 juta host. Sekarang host 25.000 itu nggak dapet host. Rokok habis, kopi habis, sorban sudah nggak laku. Pasir Tarim itu kemarin tak cek di Shopee saya masih utuh host. Berarti sorbannya tetap bersih, Beb. Sorban tetap bersih berarti, Beb. Saya sekarang sungkan pakai sorban, pakai peci hitam aja ya. Saya ini aja saya kok mau ngomong ini saya malu saya. Tapi nggak apa-apa lah karena hostnya baik. Tolong nanti ya dikirim ya 10 juta saja. Ya, host ya. Oke. Jangan lupa ketik ya passwordnya nanti sama rekeningnya yang benar. Ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host mau laporan host. Mau laporan. Ya, gimana? Kemarin kan aku kira ini Habib cucu Nabi beneran. Itu tetanggaku ngasih anak perawannya. Tolong dipulangin dong karena udah palsu itu gimana? Ya ilah. Kemarin juga tuh dikasih ini ya. Kan di kolam tuh ada ikan mas gede tuh. Karena cucu Nabi kan berharap cucu Nabi. Dibawa sama dia dibakar. Tolong dihidupin lagi dong, balikin lagi lah. Kan cucu palsu. Ya Allah. Repotnya kalau mengembalikan ke perawanan enggak bisa, kalau mengembalikan orangnya bisa. Ini masalahnya kan repot. Ya. Nah itu kan udah cucu Nabi palsu ternyata gimana ini ya? Seharusnya gimana? Pulangin dong. Ya itu satu-satunya cari tali, kasih ke pohon, dibikin kolong, terus itu langsung. Coba praktekin, contohin dulu sama hostnya. Alah, nggak usah dipraktekin, sudah bisa pasti. Nggak ngerti caranya. Hostnya dulu lah. Ini gimana nih? Yang ngasih mobil, ngasih rumah, ternyata bukan cucu Nabi. Balikin nggak ya? Dipinta lagi boleh nggak ya? Iya ya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu untuk menghibur diri hari ini. Ini mau tak bacakan maklumat yang sudah ditandatangani resmi ya. Maklumatnya mau saya bacakan. Ada yang mau salah mencintai cucu palsu. Mulai itu ada lagunya host. Silahkan di play ya di akun Budrek, judulnya Salah Mencintai ya. Silahkan ya di play ya. Putar YouTube dulu, diputar sini dulu. Nanti saya lihat, nanti tak iklan. Nggak bisa host. Saya masih di mana? Di TikTok saya ini. Di YouTube TikTok. Belum tak upload ya. Bang Skincare, izin, saya mau di bawah saja. Belum asaran masalahnya. Di sini sudah sore. Oh, selalu kemana? Selalu di mana kau Bang? Selalu aku udah tahu. Ini ada yang tanya. Selalu Mas, ada acara keluarga turun. karena ada yang mantenan gitu ya. Bang Skincare, izin turun. Mantenan udah dijawab Mas, sudah biasa. Mate duwe gawe gitu ya Mas. Iya, izin 3-4 hari sampai semingguan lah gitu. Oh, sudah ya, sudah. Wedus wik-wik. Bayang-bayang yang semu. Ya, Bang Syukur. Monggo. Habib TikTok Cocot Bolowi sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak turun ke ya. Yes, ya.
Ya, psikolog khusus mantan cucu Nabi ini akan kita tutup. Nanti kita ganti tema yang baru ya. Tadi tak tinggal tadi gimana nasibnya SI Kom tadi gimana Bang? Wah, jangan dibahas, malas. Nggak boleh gitu, harus dibahas. Dia buka Komal sendiri tuh. Kamu kenapa nggak naik? Ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu. Jangan di atas terus, di bawah. Di bawah tetap layar. Ayo baca mana maklumatnya? Tak dengerin kok lama. Oke, tak baca maklumat dulu ya. Woro-woro ini jelas sudah sebagai keputusan mutlak dari hasil muktamar naat pertama di Ponpes Al-Fatah Temboro oleh naat yang ada di Indonesia. Poin-poin yang bisa disimpulkan dalam hasil muktamar tersebut adalah satu, Ba'alawi bukan bagian daripada Wali Songo, dan Wali Songo nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Wali Songo adalah Syed dan Syarif asli yang nasabnya tersambung sampai Sayyidina Hasan dan Husain Fatimah Zahra Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklumat ini resmi dan tidak bisa diganggu gugat lagi karena sudah mendapatkan stempel dari internasional. Sekian. Rekeningnya jangan lupa diketik ya, Habib Bodek, nanti butuhnya berapa, jadi 10, 20 atau 100 ya, jangan lupa ya, nanti kirim alamat. Kita sekarang terbelenggu. Ini ke depan harus kita beda-beda kan. Alkitab suci, Al-Quran itu maha benar. Kalau ada yang salah berarti penafsirnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Tetapi kalau cuma karangan orang biasa ya, siapapun itu ya bisa terjadi kesalahan karena manusia itu kan sifatnya seperti itu, punya kelemahan ya, artinya bisa salah karena tidak maha benar gitu loh. Ini kadang kita nggak sadar dengan hal ini. Ini yang membuat kita kadang-kadang jadi terbelakang dalam hal berpikir. Padahal kalau kita kembali kepada kejayaan Islam dulu, Islam itu jadi barometer loh, jadi barometer peradaban. Disitulah justru sumbangsi Islam tentang penemuan-penemuan itu dari kalangan Islam. Tetapi yang terjadi sampai saat ini kan kita jadi konsumen, penikmat saja. Ya karena dibelenggu dengan hal seperti itu. Ini menurut saya ke depan kita tetap suarakan dan mudah-mudahan kita ada kesadaran bersama dan mohon para kiai juga, para Gus ya, mari kita cerdaskan umat bersama-sama, termasuk kita semua di sini, karena kita butuh ilmu beliau tentang keagamaan dan lain sebagainya. Itu saja, dilanjut. Monggo yang lain. Habib Wahyu, Habib Wahyu. Assalamualaikum Habib Wahyu. Yang perlu juga mungkin jadi bahan pemikiran kita ya. Kalau kita memang menginginkan menjadi sebuah bangsa yang besar, itu ya kita harus kembali kepada jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa itu ya diantaranya tadi sungkem-sungkem itu biasa, memang tradisi gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam hal ini untuk menemukan kembali huruf nasional kita yang sudah lama kita tinggalkan. Kenapa harus kembali ke huruf nasional? Ya supaya kita punya kebanggaan gitu. Kita punya kebanggaan bahwa leluhur kita ini bukan leluhur ecek-ecek gitu ya.
leluhur kita 1400 tahun yang lalu itu ya, kalau kita hitungnya dari apa namanya Aji Saka, itu sudah menemukan satu huruf Jawa itu ya, huruf Jawa dengan penanggalan tahun Jawa itu. Hono Coroko Dotoso Wolo Podo Joyo Nyomo Gobotongo. Nah, kalau yang orang Sulawesi ya ada hurufnya sendiri. Terbukti dengan terbitnya karya La Galiga itu yang jadi monumen internasional, itu kan sudah masuk dalam satu internasional, aset internasional lah, itu apa bahasanya, itu apa itu aset internasional non benda. Itu merupakan karya sastra terpanjang, melebihi Mahabharata dan Ramayana, jauh melebihi. Itu di Sulawesi sana. Dan masing-masing suku di negeri ini mempunyai hurufnya sendiri. Orang Batak punya huruf Batak. Itu kenapa nggak kita gali, malah kita mengadopsi begitu saja huruf-huruf lain. Tidak seperti Cina yang dia tetap berpegang pada hurufnya. Dia menjadi bangsa besar, gitu ya. Rusia, dia tetap dengan eksistensi huruf-hurufnya sendiri dan angka-angkanya sendiri dan menjadi bangsa besar, gitu ya. Arab juga sendiri, dan mereka maju dalam tanda kutip ya, maju dalam tanda kutip karena mereka juga mengekor itu. Nah, kita menerima huruf Latin begitu saja, sementara huruf-huruf lainnya ini dianggap sebagai cemilan yang tidak dijadikan dasar ya, dasar. Padahal kalau kita memakai huruf itu buat bangsa lain itu sudah jadi kata sandi gitu. Kita nggak susah-susah gitu. Itu sudah jadi kata sandi buat kita. Orang lain akan membacanya seperti kata sandi kecuali dia belajar tentunya. Nah, ini kapan akan dikaji lagi? Itu untuk huruf nasional kita sendiri. Ini satu cara. Kenapa? Karena manuskrip lama kita itu ya ditulis dalam huruf kita, baik huruf Jawa, huruf Kawi, huruf Sansekerta, dan itu sudah 1-2 orang saja yang bisa saat ini. Susah sekali. Saya punya manuskrip ini bahasa Jawa tengahan lah, bahasa Kawi. Itu saya mencari orang untuk membacanya itu setengah mati itu. Setengah mati. Pun tidak semua filolog itu bisa. Nah, ini kan jadi ini juga. Jadi kita kehilangan jejak akan ketinggian teknologi, ketinggian budaya dari leluhur kita. Perlu diingat bahwa Tommy Pires itu sudah mencatat bahwa zaman Majapahit, kita itu prajurit Majapahit itu sudah menenteng senjata itu ya. Sudah menenteng senjata bedil dengan mesiu. Itu catatan eksternal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi yang ada dalam imajinasi kita, nenek moyang kita dulu itu berjuang itu cuma dengan bambu runcing, dengan keris itu ya. Sepertinya kita ini orang yang tidak mengenal senjata api di masa setelahnya ini. Padahal di masa sebelumnya kayak siapa itu? Nyi Ageng Ratu Kalinyamat misalkan, Pati Unus,
Mereka menyeberang sampai Malaka itu dengan membawa meriam, dengan bedil-bedil. Itu semua ada itu. Dan meriam Jawa waktu itu diekspor sampai ke Jepang. Nah, kita kehilangan lacak atas itu semua. Karena yang mentranslate dari naskah-naskah lama ini ke naskah baru yang huruf yang diajarkan saat ini sangat sedikit. Nah, di Leiden sana catatannya yaitu pakai Kawi, pakai Sanskerta, pakai huruf Bali lama itu ya, huruf Lombok dan sebagainya. Nah, monggo ini jadi bahan pemikiran kita untuk kembali kepada jati diri bangsa. Atau kita akan selamanya tertinggal dari bangsa lain karena kita nggak punya literasi sendiri. Sejarah kita ambil justru dari penelitian orang Barat. Gitu. Reclef dari siapa itu kita baru bisa membacanya dalam huruf Latin. Kok bukan kita sendiri gitu loh? Aneh kan? Gitu. Sejarah kita yang mempelajari orang Barat, yang menjadikan orang Barat menjadi profesor, sementara kita pemiliknya tidak bisa membacanya, tidak bisa mempelajarinya, hanya gara-gara kita tidak menguasai huruf kita sendiri, bahasa kita sendiri. Itu kenapa enggak itu menjadikan anak bangsa kita menjadi profesor-profesor handal itu. Kita terbuai sama kemajuan lipstik yang ditawarkan Barat, lupa dengan jati diri bangsa. Kita terlena dengan jubah dan surban yang besar sebesar ban bis. Kita lupa kepada hakikat beragama itu. Seperti itu, saudara. Monggo. Ada nggak di sini yang bisa huruf Jawa? Dikit-dikit bang. Saya kalau nulis nama orang itu bisa lah bang. Karena pernah belajar juga dulu waktu SD itu lah. Nah itu. Tapi yang lainnya enggak. Padahal naskah-naskah kita dari pakai huruf itu semua itu huruf tradisional. Iya. Ya sebenarnya ketika berbicara ini bang banyak bukan dalam hal itu termasuk di dalam kajian keislaman juga sehingga muncul yang sekarang beberapa ini kan fenomena itu muncul hampir ya bersamaan lah bang. Orang-orang yang memaknai Al-Quran itu sebatas otaknya itu kan banyak. Ini kan juga seharusnya harus kita antisipasi kan juga. Tanpa didasari ilmu, tiba-tiba menggunakan akalnya gitu. Akhirnya muncul banyak itu yang seperti itu. Dan pengikutnya, followernya banyak. Yang sepaham, yang like ketika update status itu banyak bang. Ini kan, tetapi kepedulian dari yang kita prihatinkan tadi bang hampir tidak ada. Bahkan cenderung ini kan juga saya nggak mau yang orang-orang yang seperti itu bang. Karena ketika memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran itu harus ada ilmunya, bukan menggunakan otaknya gitu. Sehingga ada yang mempertanyakan babi halal haram lagi itu. Ya enggak, konteksnya bukan kita menggunakan akal ketika seperti. Tetapi di sisi lain kadang-kadang ya seperti kita itu banyak yang terjadi. Yang seharusnya memang
kita ada ini, tapi tetap saja begitu. Dan seakan-akan kita beragama, sholat, puasa itu karena takut dengan surga dan neraka, Bang. Mau masuk surga dan takut neraka. Padahal hakikatnya kita beragama kan seperti itu. Kita berterima kasih sudah diciptakan. Kita nggak peduli lagi mau neraka mau surga. Makanya kadang-kadang dalam hal ini kita seakan-akan cari aman, cari ini. Sehingga kan kalau saya pikir beberapa dengan beberapa teman ustadz yang mencoba saya sampaikan masalah salah satu contoh ya Bang. Tentang ruqsah ya Bang. Imam Malik itu 8 kilo Bang, boleh membatalkan puasa. Imam Syafi'i, buktinya berubah. Ketika Imam Syafi'i 80 kilo. Bayangkan kalau sekarang naik Alphard Bang, cuman 80 kilo tiba-tiba mau membatalkan puasa. Tetapi faktanya, hukum itu tidak ada dari, atau siapapun nggak membasul masailkan tentang itu. Alasannya sudah dari sananya, ini dan itu. Ini kan seharusnya ada juga ya. Nanti saya dianggap liberal lagi, saya nggak gitu juga loh. Makanya saya ketika berbicara orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya saya sangat tidak setuju. Itulah para ahli harus itu punya ahli juga, nggak sembarangan gitu loh. Tiba-tiba. Tetapi ketika hal-hal yang seperti ini kan memang mungkin harus ada dikaji gimana sekarang. Apalagi yang kaya-kaya Bang naik jet pribadi. Gitu kan begitu Bang Alap-alap. Monggo Bang Wisnu. Dilanjut host atau ini Habib Wisnu mungkin mau narasi. Kak, aku orang bebas, saya partai bebas. Nek orang ini guys menengahi sih. Nggak salah ngomong. Apa salah ngomong. Timbang kakek ngomong salah.